kembali di sini dan dapat kegiatan pasca observasi ya Bu Ani. Yang itu kan Bu Ani sudah melaksanakan observasi, ya, kemudian juga sudah diobservasi. Nah, sekarang nanti saya akan menanyakan hasil atau perasaan Ibu setelah dilakukan observasi. Ya, nah, kebetulan dihadiri oleh Pak Iwan, yaitu kakek saya, sebagai calon guru penggerak dari sekolah ini. Siap ya Bu ya? Siap. Baiklah Bu. Pak Iwan mangga ya Pak ya? Mangga ya. Assalamualaikum Bu Ani. Salam Bu. Ya Bu Ani kan kembali sudah diobservasi dengan saya. Saya mau menanyakan bagaimana perasaan Ibu ketika diobservasi oleh saya pada saat melakukan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Perasaan ya, perasaan saya pada saat diobservasi pembelajarannya ya Bu, yang pasti saya merasa senang sekali, sekaligus saya deg-degan karena baru pertama kali ya Bu mengalami, jadi agak sedikit grogi ya. Mungkin baru ya Bu ya, kebetulan kan saya juga baru di sini ya, jadi agak canggung gitu ya. Terus Bu, dari yang sudah Ibu lakukan itu, adakah hal yang sudah baik yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran di kelas? Gitu? Hal yang baik ya. Ini maksudnya metode Ibu yang dilakukan di kelas itu kemudian sudah berdampak terhadap murid itu, apa yang waktu itu menurut Ibu ya, bukan menurut saya, menurut Ibu. Nah, semua metode pembelajaran, strategi pembelajaran tentu pasti ada kelebihannya, ada juga kekurangannya ya Bu. Dari yang saya lakukan pada pembelajaran kemarin dengan metode yang saya gunakan, yaitu kemarin diskusi kelompok ya Bu ya, itu pasti ada kelebihannya. Waktu itu kelebihannya adalah siswa dapat berdiskusi, menyelesaikan masalah dengan cara berkolaborasi dalam kelompok, dan dapat berinteraksi sosial dengan teman-teman sekelompoknya. Waktu itu saya membagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka Bu. Jadi waktu itu ada yang kelompok auditori, ada visual, ada juga kinestetik. Dan yang kinestetik pada waktu itu ada perwakilan. Kinestetik kan biasanya anak-anaknya nggak mau diem ya Bu ya. Betul. Pada waktu itu saya memberikan kesempatan perwakilan dari mereka untuk keluar, untuk mencari benda-benda yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Kemudian setelah itu mereka mencari, menghitung luasnya bersama-sama. Nah, yang untuk yang audio saya kasih Chromebook, mereka suruh mendengarkan materi dan mengerjakan RKPD sesuai yang ada di video tersebut ya Bu. Terus yang visual saya berikan soal dengan gambar-gambar yang banyak karena mereka suka dengan gambar ya Bu ya tentunya, dan mengerjakan LKPD masing-masing kelompok. Berarti Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya apa Bu? Kekurangannya ya kadang saat diskusi itu tidak berjalan dengan maksimal karena masih ada aja siswa yang ingin mengerjakan sendiri. Waktu itu juga kan saya membuat kelompoknya dalam kelompok yang besar, ada sekitar 8, ada juga yang 9 anak. Jadi kadang anak ada yang hanya berdiam diri menunggu temennya hasilnya. Iya. Jadi itu kekurangannya. Tapi itu mungkin akan menjadi sebuah tindak lanjut yang mungkin yang nanti akan Ibu lakukan ya. Jadi pelajaran saya ke depannya untuk lebih baik lagi. Berarti sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau ini mah kalau diskalakan gitu ya.
yang ibu lakukan tuh dari skala, kan ada skala dari 1 sampai dari 0 dan 1 lah sampai 10. Kira-kira ibu itu sudah di tahap skala berapa pembelajaran yang sudah ibu lakukan? Ya, menurut saya, Iya. kalau menurut saya itu berada di apa ya, skala 7 atau 8 gitu. Skala 7 ini udah bagus berarti Bu ya. Berarti ya kalau memang sih, kalau saya lihat juga kemarin pada saat observasi memang sudah bagus gitu, sudah bagus. Kemudian penerapan, kemudian mengkondisikan kelasnya juga sudah bagus, mengorganisasikan kelompok juga gitu sudah bagus. Nah kemudian dari kan sudah skalanya 7 ya. Nah, dari skala 7 adakah hal-hal yang perlu untuk ditingkatkan untuk kedepannya? Pastinya ada. Dalam pembelajaran mungkin saya akan meningkatkan pelayanan terkait kebutuhan belajar siswa, mengaktifkan siswa untuk lebih apresiatif terhadap pembelajarannya, dan juga saya bisa mengcover ya Bu, kebutuhan belajar murid yang beragam tadi. Berarti kembali ke KSE ya. Iya, KSE. Gimana tuh Bu? Kan kata tadi kata ibu itu ada anak yang diem menunggu jawaban dari teman, ada yang nggak mau diem. Nah itu tentu saja kan harus mengaitkan ke emosinya. Nah bagaimana tuh ibu mengkondisikan anak tersebut supaya bisa mengikuti pembelajaran? Mungkin kedepannya dalam membuat kelompok, saya akan membuat kelompok yang kecil aja, sehingga si anak ini mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan bersama-sama. Dan saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional tadi ya Bu KSE, untuk menggugah kesadaran murid sehingga tercipta proses pembelajaran yang nyaman untuk semua murid saya. Itu yang nanti akan dilakukan ya. Kemudian terkait dengan rencana ini nih, bahwa ibu nanti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kompetensi emosional. Kemudian juga terkait rencana tersebut, untuk menerapkannya pembelajaran itu kapan akan dilakukan? Yang pasti secepatnya ya Bu ya. Tentu saja saya harus merancang, membuat modul ajar dulu yang berdiferensiasi KSE tersebut ya Bu, mengakomodir kebutuhan belajar murid serta berliterasi, berdiskusi dengan teman-teman ya Bu, teman-teman guru lainnya untuk bukan untuk ya, dalam kelompok belajar di sekolah, untuk lebih mematangkan lagi tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ibu akan memberdayakan atau mengoptimalkan kombel yang sudah ada ya. Iya. Memang kita kan di sini sudah ada kombel ya. Sudah ada kombel, setiap hari Sabtu kita umpan balik, kita review kegiatan-kegiatannya. Nah, itu tadi bahwa ibu akan SD, semoga terlaksana dengan baik gitu. Kemudian komitmennya apakah ya, apakah yang sudah ibu niatkan, yang sudah ibu rancang nanti ke depannya itu apakah akan selalu dijalankan? Apa tuh komitmen ibu tuh? Komitmen saya dalam pembelajaran di kelas ya Bu, dengan pembelajaran berdiferensiasi kompetensi sosial, emosional, nanti itu diharapkan bisa menumbuhkan motivasi yang baik Bu, untuk belajar, dan karakter yang baik juga untuk murid-murid saya. Jadi sudah, artinya ibu Pak Iko ini sudah menerapkan pembelajaran berdasarkan berpihak pada murid ya. Mudah-mudahan apa yang sudah ibu niatkan, apa yang sudah ibu akan rancang, dan komitmen yang ibu buat ini akan berdampak seperti yang kita harapkan. Amin. Nah, itu Pak Iwan yang kami laksanakan. Barangkali mangga Pak Iwan ada masukan buat kami nih. Kami kan di sini, saya sebagai CGP, ini juga ada teman saya. Alhamdulillah teman saya walaupun bukan CGP Pak, sudah bisa menerapkan KSE, sudah mengerti tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kami minta masukannya untuk umpan baliknya lah, untuk langkah kami barangkali nanti kita terapkan atau kita ke
itu kan ya Bu ke teman-teman yang lain. Terima kasih Ibu Wasmi dan Ibu. Mohon izin nih, setelah saya mengamati kamu sudah cukup bagus. Dialog tentang berdiferensiasi. Cuma yang perlu ditekankan yang namanya berdiferensi seperti anak SD, SMP, SMA kan pasti beda, berbeda objeknya. Kalau anak SD nanti kan ada kelompok bersama ya. Nah, kalau kelompok bersama saya mengamati seperti ini ya. Diharapkan bahwa yang namanya anak kan kemampuan anak kan berbeda. Ada si A ini pintar matematik, sementara hafalannya lemah. Ada juga yang hafalannya kuat, cuma matematiknya lemah. Nah, dari situ ada istilah kolaborasi. Nah, misalkan si A ini pintar matematik, si B nggak pintar matematik, diharapkan si A ini mempelajari gitu. Tutor sebaya. Iya, tutor sebaya gitu, seperti itu. Cuma yang namanya kita sebagai pengajar jangan lepas supaya udah kita lepas, jangan, kita harus kontrol tetap ada gitu, seperti itu. Yang namanya berdiferensiasi seperti anak SD seperti itu. Kalau anak SMA beda lagi. Nah, saya kan bicara seperti ini anak SD. Yang selanjutnya itu yang perlu diperhatikan kesepakatan kelas itu. Kesepakatan kelas seperti apa? Sepertinya kita kan berpusat pada guru sebelumnya kan. Setelah ibu mengikuti pembelajaran program guru penggerak itu kita berpusat kepada murid. Artinya murid itu diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya seperti apa kemauannya. Misalkan kita siswa maunya apa nih sebelum pembelajaran. Oke. Tidak boleh ribut, berarti kan kesepakatan. Kalau ada kawannya yang ribut, diharapkan kawan yang itu mempunyai kesepakatan itu ngasih tahu, oh kamu nggak boleh ribut, kan udah ada kesepakatan kita. Nah seperti itu diharapkan. Nah terus masalah misalkan buang mau kamar mandi atau ke WC, yang minta izin dulu, kan ada kesepakatan seperti itu. Dan kesepakatan biasanya berlaku 1 hari pada hari itu aja. Besoknya kita bikin kesepakatan kelas lagi, seperti itu. Kalau peraturan kan bersifatnya lama, nah, gitu. Kalau peraturan, kalau kesepakatan cuma hari itu aja. Kalau peraturan bersifat ada sanksi yang mengikat. Kalau peraturan, kalau kesepakatan kelas tidak ada sanksi. Yaitu sanksinya cuma itu aja, kan? Dikasih tahu sama kawannya kamu nggak boleh ribut. Kan kita udah ada kesepakatan kelas. Terus saya kira apa lagi ya? Itu aja. Oke. Terima kasih Pak Iwan, masukannya berarti nanti untuk depannya yang pertama kita untuk kesepakatan kelas ya Pak mungkin ya. Nah ini kan terima kasih banget. Kemudian yang kedua juga tutor sebaya. Tutor sebaya itu nanti insya Allah kita sama-sama belajar. Terima kasih sekali lagi Pak Iwan atas masukannya. Ibu Pak Iko juga sudah membantu saya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini akan bermanfaat terutama bagi diri kita dan tentu saja untuk murid yang sedang belajar untuk mencapai karakter